Hai Sobat Animaniac, jumpa lagi dengan Mimin, dalam pembahasan alur cerita anime, di mana dalam kisah sebelumnya, seorang pemuda yatim piatu bernama Shina Kazuya, harus tewas dalam insiden perampokan di sebuah minimarket, ketika dirinya berusaha menyelamatkan dua orang gadis kecil dari seorang kriminal. Namun setelah kejadian itu, dia justru bereinkarnasi dalam dunia yang dipenuhi dengan sihir, naga dan monster. Tepatnya dalam tubuh bocil berusia 3 tahun, yang merupakan keturunan bangsawan kelas atas, yang hidup di sebuah kerajaan, bernama Kain von Silford, sekaligus mendapat kekuatan dari 10 dewa di dunia tersebut. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mampukah Kazuya beradaptasi dalam dunia tersebut? Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas ceritanya. Scene dibuka dengan menampilkan Kain dan keluarganya yang sedang makan malam bersama, di mana demi bisa mewujudkan impian putranya yang ingin mempelajari tentang sihir, maka sang ayah berencana memanggilkan guru privat untuk Kain. Mendengar hal itu, Kain menjadi sangat senang dibuatnya, bahkan saat berada di kamarnya, Kain yang tidak sabar menantikan guru privatnya pun mulai membayangkan profil guru privatnya itu. Akankah memiliki tubuh berotot ataukah berwujud seperti nenek sihir? Tak lama kemudian guru privat yang ditunggu akhirnya tiba. Kain yang tak sabar pun langsung menghampiri mereka secara langsung dengan sihir teleportasi, dan mendarat tepat di sumber kehidupan manusia. Selanjutnya pelayan Kain memperkenalkan guru privat baru tuan mudanya itu, yang ternyata bernama Millie dan juga Nina yang saat penutup kepalanya terbuka, memperlihatkan telinganya yang merupakan ciri dari elf. Ayah Kain kemudian meminta mereka untuk tidak perlu sungkan, juga memberitahukan mereka berdua yang memiliki waktu 3 tahun untuk mengajari Kain. Millie kemudian mengajak Kain untuk langsung memulai sesi latihan pertama mereka, di mana Millie meminta Kain untuk menunjukkan skill berpedang yang ia miliki, di mana bakat Kain membuat Millie heran. Bahkan Nina menganggap Kain lebih kuat dari Millie. Selanjutnya saat Nina yang diberi anugerah sihir level 3 hendak memberi pelajaran sihir tingkat dasar, mereka semakin dibuat terkejut karena mengetahui Kain yang baru saja menerima pembaptisan, mampu melemparkan sihir tanpa mantra, ditambah Kain juga bisa menggunakan semua elemen. Selanjutnya mereka yang hendak mengajari sihir tingkat lanjut, memutuskan harus belajar di luar tempat latihan, karena takut jika tempat itu akan hancur di saat mereka berlatih nanti, dan setelah mendapat izin dari sang ayah, meski dengan syarat, bahwa mereka harus pulang sebelum matahari terbenam serta pergi tidak terlalu jauh dari kota. Setelah keluar istana, Kain pun sangat bersemangat, karena akhirnya bisa melihat dunia luar yang ia inginkan dari dulu. Setibanya mereka di tempat yang agak jauh dari kota, Kain pun melanjutkan latihan sihir tingkat menengah dengan sasaran batu besar yang terletak tak jauh dari sana. Dan kembali Kain membuat kedua orang gurunya terkejut, saat melihat kekuatan sihir Kain yang bagi mereka justru melewati level menengah, bahkan dilakukan Kain tanpa rasa lelah sedikit pun. Mendadak kedua gurunya itu terdiam sesaat, karena mendengarkan sesuatu, dan akhirnya muncullah dari dalam hutan, monster yang disebut kelinci pembunuh menyerang mereka. Namun dengan serangannya, Kain berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah berhasil membasmi seekor killer rabbit, Kain memasukkannya ke dalam item box, dan membuat kedua gurunya nampak kagum karena item box Kain yang sangat praktis. Kemudian Millie mengungkapkan keinginannya untuk memiliki tas sihir, namun untuk memilikinya, mereka butuh uang yang sangat banyak. Selanjutnya mereka pun melanjutkan latihan, di mana Kain berlatih dengan melakukan perburuan monster. Namun saat Kain hendak melakukan perburuan lebih jauh dengan masuk ke dalam hutan, gurunya melarang, dan menjelaskan bahwa di dalam hutan, hidup lebih banyak monster kuat, di mana setiap puluhan tahun sekali, monster akan meluap dan menyerang kota, dan oleh sebab itulah, maka dibangun tembok kota yang kokoh. Gurunya pun lalu menyuruh Kain menjadi lebih kuat, agar suatu saat bisa melindungi kota.
わかりま、 Keesokan harinya, Milly dan Nina yang menganggap Kain telah mampu membunuh monster, mengajaknya pergi ke Gil untuk mencari info tentang monster. Mengetahui hal itu, Kain pun sangat gembira. Kemudian saat berada di meja resepsionis, mereka dihampiri beberapa berandalan dari petualang rank C dan mencoba melecehkan Milly dan Nina yang merupakan petualang rank D. Namun saat itu Kain mencegah dan memukulnya hingga terjatuh. Berandalan yang tak terima itu, kemudian mengeluarkan senjata. Melihat hal itu, Kain pun akhirnya menghajar dan melempar mereka keluar. 邪魔しないでください。だね。抜きましたね。許しません。 Setelah mengalahkan para berandalan tersebut, mereka pun melanjutkan perburuan monster mereka ke dalam hutan. 3 tahun pun berlalu, tepat saat Kain berusia 8 tahun, Milly dan Nina pun akhirnya menyudahi pelajarannya dan menyatakan kelulusan Kain. Namun sebelum berpisah, Kain sendiri saat itu memberikan hadiah yang sangat diinginkan kedua gurunya, yaitu sebuah tas sihir. Di mana demi membuatnya, Kain tanpa sadar membuat heboh dan panik seluruh penduduk serta prajurit kota yang dipimpin oleh ayahnya, karena untuk membuat tas sihir itu, Kain menggunakan kulit monster yang hanya dapat dikalahkan oleh petualang dengan ranking A. Dan meski sempat bingung dengan pelaku yang membuat kehebohan, namun saat melihat sapu tangan yang tergeletak, ayahnya pun akhirnya mengetahui bahwa putranya Kainlah yang membuat kehebohan itu. Selanjutnya sebelum pergi, Milly dan Nina yang berterima kasih dan mengucapkan salam perpisahan kepada Kain lalu berkata bahwa mereka merasa senang karena dapat melatih Kain, serta saat Kain dewasa nanti, dan kapanpun dia membutuhkan bantuan, maka mereka akan segera datang.